Hai, perkenalkan, nama saya Lauranti Nurhatiza Aliuddin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pendidikan jasmani, maknanya, terus fungsinya, lalu ada permasalahan pendidikan jasmani di sekolah dasar, dan landasan-landasan pendidikan jasmani. Oke, pendidikan jasmani bukan sekedar pendidikan untuk jasmani, melainkan juga pendidikan melalui aktivitas jasmani. Nah, yang artinya jasmani ini tidak hanya menjadi objek, melainkan juga dapat menjadi subjek. Nah, oleh karena itu, pendidikan jasmani memiliki peran yang penting dalam pembentukan manusia. Pembentukan manusia yang seutuhnya, karena tujuan pendidikan jasmani ini sangat komprehensif, yaitu menyasar pada perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah proses yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas diri seorang, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan seseorang sebagai sebuah kesatuan utuh, di mana makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Nah, pendidikan jasmani ini juga suatu ilmu pendidikan yang memiliki kajian yang begitu luas. Dan kita ambil titik fokusnya adalah memberikan peningkatan pada gerak, fungsi, lebih utamanya penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak seseorang dan wilayah pendidikan lainnya. Hubungan dari perkembangan tubuh fisik dan pikiran serta jiwanya, seperti itu. Nah, pendidikan di sini diartikan sebagai ungkapan dan kalimat, namun pada akhirnya memiliki esensi yang sama, di mana jika disimpulkan akan bermakna jelas bahwa pendidikan jasmani ini punya manfaat, yaitu memanfaatkan alat fisik untuk pengembangan kebutuhan manusia. Dalam kaitannya diartikan bahwa melalui fisik, aspek mental dan emosional turut terkembangkan, bahkan sampai pada penekanan yang cukup. Jadi sampai penekanan yang cukup dalam, seperti itu. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Yang pertama, aspek organik, yang dalamnya bisa menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Lalu yang ketiga, bisa meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua, ada aspek neuromuskuler. Pertama, meningkatkan keharmonian antara fungsi saraf dan otot, bisa mengembangkan keterampilan lokomotor, lalu mengembangkan keterampilan non-lokomotor. Lalu yang ketiga, ada aspek kognitif, yang dalamnya bisa mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Lalu bisa meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Lalu ada aspek sosial. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berbeda, lalu mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok, lalu bisa belajar berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada aspek emosional, yaitu bisa mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, bisa mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, lalu yang terakhir bisa melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Mungkin itu adalah fungsi dari pendidikan jasmani bagi manusia, ya. Baik, yang keempat, ada permasalahan tentang pendidikan jasmani di sekolah dasar. Nah, kurangnya perhatian pemerintah pada pendidikan jasmani dapat kita lihat pada penyediaan sarana dan prasarana untuk pendidikan jasmani di sekolah-sekolah yang sangat minim. Jadi, misalnya di pedesaan, penyediaan terhadap prasarana kebugaran jasmani ini tidaklah menjadi permasalahan yang berarti. Hal ini terjadi karena penyediaan lahan yang ada di sekolah-sekolah desa untuk kegiatan jasmani sangatlah cukup. Tetapi di sini yang menjadi masalah mengenai penyediaan sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan jasmani tersebut. Sebaliknya di kota kurang memiliki lahan yang cukup untuk melakukan kegiatan jasmani tersebut. Sehingga sering kita jumpai pada sekolah-sekolah yang ada di kota, adanya sebuah lapangan yang multifungsi, yaitu ada sebuah lapangan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kegiatan olahraga. Tetapi pada sekolah-sekolah yang ada di kota memiliki saran yang lebih lengkap.
bila kita melihat kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Olahraga, yang dimana setiap orang dihitung minimal 3 meter persegi, tentulah sekolah yang ada di desa lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, mengenai prasarana yang ada, tetapi karena kurang tersedianya sarana yang mencukupi, tentunya ini akan menjadi sama saja bila dibandingkan dengan sekolah yang ada di kota. Nah, kendala-kendala di bidang pendidikan jasmani untuk memajukan perkembangan pendidikan jasmani tentulah tidak mudah, sebab banyak masalah yang harus dihadapi. Nah, adapun masalahnya yang pertama itu kebutuhan jasmani yang selalu dinomorduakan oleh sekolah yang selalu mementingkan pendidikan lain, sehingga pendidikan jasmani tentunya juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Nah, lalu sekolah ini akan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebugaran jasmani setelah kebutuhan pendidikan yang lain dipenuhi. Lalu yang kedua, sempitnya lahan sekolah. Permasalahan ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di kota, sehingga pihak sekolah beranggapan dengan lahan yang sempit tidaklah mungkin mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebugaran jasmani. Lalu minimnya sarana yang ada di sekolah. Di desa meskipun memiliki lahan yang luas, tetapi di dalam hal pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan kebugaran jasmani, mereka mengalami banyak persoalan. Lalu minat dan bakat siswa yang ada di sekolah tersebut terhadap kebugaran jasmani, antusias siswa yang besar dalam kegiatan jasmani akan mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, apalagi bila di sekolah tersebut memiliki banyak siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Mungkin itu yang menjadi permasalahan pendidikan jasmani ya, terutama kurangnya sarana prasarana di sekolahnya, lalu kurangnya lahan. Seperti itu permasalahan yang spesifik yang mungkin yang sering terjadi. Nah, lalu ada landasan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, nah ini tuh lebih menekankan kepada proses pembelajarannya pada penguasaan gerak manusia. Nah, pemahaman yang lebih mendalam terhadap kecenderungan dan hakikat gerak ini. Misalnya melalui teori gerak dan teori belajar gerak, maka memungkinkan kita lebih memahami tentang kondisi apa yang perlu disediakan untuk memungkinkan si anak itu belajar secara efektif, seperti itu. Nah, dari pemahaman terhadap landasan, saya mengambil landasan psikologi. Dari pemahaman terhadap landasan psikologi itulah, maka pembelajaran penjas yang baik tidak cukup hanya dengan memberikan kayak perintah tugas, memberikan perintah atau tugas-tugas semacamnya, tugas-tugas gerak semata-mata, misalnya dengan instruksi yang klasik. Contohnya seperti ketika kamu menerima bola, kamu harus lari ke arah sana, lalu kamu lempar bola itu ke si A dan kamu kembali ke sini, melainkan harus pula dibarengi dengan upaya memberikan kesempatan pada mereka untuk menganalisis situasi dan berikan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Nih misalnya, contoh lagi, baik ketika posisi lapangan ketat dan karena dijaga terus oleh lawan, kira-kira kemanakah kamu harus melempar bola? Nah, coba kita praktekkan, apakah keputusanmu sudah tepat atau tidak? Mungkin seperti itu. Nah, mungkin terakhir ya, pendidikan jasmani ini ya adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi kepada lingkungan. Lalu perkembangan sosial jelas penting dan aktivitas pendidikan jasmani ini mempunyai potensi untuk menuntaskan tujuan-tujuan tersebut. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang tidak jelas maupun tidak mengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.